Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang bikin ribut. Kamu tuh kemana aja sih? Kasih kabar dong sama mama. Kamu sengaja ya bikin mama emosi. Terus mau serangan jantung, mama mati gitu. Maunya kamu kayak gitu. Mama nih gimana sih? Ketemu anak bukannya dipeluk, dicium, tapi malah langsung dimarahin. Untung papa ketemu Ica tadi. Ma, maaf ya Ma, handphone Ica lowbat. I'm doing this for you. Elisa, aku mohon sama kamu. Ayo kita keluar. Bicara sama mami kamu karena hanya ini jalan satu-satunya. No! Kenapa kamu ngasih tahu kalau aku ada di mana? Kenapa? Why? So, kamu harusnya keep silent soal keberadaan gue, Dogwood. Why? Kamu jahat. I hate you. I hate you. Aku gak kasih tahu siapa-siapa kok. Mami kamu itu tiba-tiba datang ke warungnya Izam. Dan kamu tahu sendiri kan aku gak bisa bohong. Maafin aku ya, El. Babe, look at me, okay? Calm down, okay? Kamu gak pantas nyalain Putri. Oke, ayo kita turun. Good, okay. Sayang, come on, go home. Noel gak mau pulang kecuali kalau Mami udah promise ke Elisa kalau Mami gak akan lagi jual-jual Elisa ke media atau bikin-bikin sensasi. It's enough, Ma. It's enough. Elisa juga punya harga diri, Ma. Oke, Elisa itu jual acting bukan jual body. Oke, darling, oke. Mami promise. Asal kamu mau pulang ya, sayang ya. Kamu pulang, kamu harus istirahat, oke? Bukan, El. Semua masalah pasti bisa kalau diselesaikan baik-baik. Ayo, sayang, kita pulang. Yuk. Aku ikut anterin kamu pulang ya. No! You siapa mau nganter-nganter ke anak ay? Hah? Siapa? Mulai sekarang you jauhin anak ay ya. Gak level tuh. Don't say that. Jangan bilang gitu. Apa? Mami salah apa? Kamu udah berapa kali Mami bilang, beribu-ribu kali Mami bilang jangan bergaul sama anak alay gak karuan kayak gini, kampungan. Yang kamu pikirin sekarang karir kamu, oke? Sekarang. Ma, El, I don't want. Mama. Bren, emosi kamu, Bren. Sabar. Elisa masih butuh kamu. Ya Allah, ternyata kehidupan Elisa jauh dari yang aku bayangkan. Kasihan banget Elisa. Saya tuh gak habis pikir deh. Katanya ibu tuh muslimah yang sejati, soleha, pakai jilbab lagi. Tapi kok bisa ya jam segitu nggak tahu anaknya keluyuran kemana. Kalau saya nggak tahu itu pantas. Saya sibuk kerja nyari nafkah. Nah ibu apa kerjaannya? Cuma ibu rumah tangga kok. Gosip sama tetangga, iya. Mohon maaf, Bu. Mungkin sebaiknya Ibu bicaranya lebih perlahan-lahan. Karena tidak enak sama tetangga, malu, Bu. Ini kan sudah malam. Saya nggak peduli. Bukan urusan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Ini kelakuan wanita berjilbab. Keluyuran malam-malam sama pacarnya.
Astagfirullahaladzim, Tante. Tante, tadi itu saya cari... Udah. Saya nggak butuh penjelasan kamu, nggak penting. Urusan saya itu cuma Ica. Terus kalian berdua. Kalian berdua yang udah bawa kabur Ica kemarin kan? Terus sekarang Ica di mana? Tapi Tante, Putri kan tadi mau jelasin. Tante aja yang nggak mau denger. Kita udah capek Tante nyari kemana-mana. Oh begitu caranya kamu ngomong sama orang tua? Iya. Saya tahu, pasti kalian berdua udah nurunin Ica di tengah jalan kan? Biar kalian bisa berduaan, pacaran, terus bisa berbuat maksiat gitu kan? Astagfirullahaladzim. Bu, saya minta tolong ya. Jangan sembarangan menuduh anak saya. Karena anak saya itu mempunyai iman yang sangat kuat. Sehingga dia bisa membentengi dirinya dari perbuatan buruk seperti yang ibu tuduhkan. Mana bukti? Nauzubillah min zalik. Buktinya pulang sama 2 cowok kok. Wah, Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang bikin ribut. Kamu tuh kemana aja sih? Kasih kabar dong sama mama. Kamu sengaja ya bikin mama emosi. Terus mau serangan jantung, mama mati gitu. Maunya kamu kayak gitu. Mama nih gimana sih? Ketemu anak bukannya dipeluk, dicium, tapi malah langsung dimarahin. Untung papa ketemu Ica tadi. Maaf ya, Ma. Handphone Ica lowbat. Terus di mobil juga nggak ada chargeran dan Ica nggak hafal nomornya Putri. Makanya Ica nggak ngabarin Putri. Putri maafin gue ya. Tante maaf Tante. Ya sayang. Maaf Bapak, Ibu. Mungkin sebaiknya kita selesaikan masalahnya di dalam karena bisa mengganggu tetangga ini. Nggak enak ya, udah malam. Mari. Enggak perlu, cukup di sini aja. Saya akan bawa pulang anak saya, Ica. Mama, kita pulang. Mama, ngapain sih sama anak begini? Ayo kita pulang. Ma, Ica. bukan gitu dong Ah, caranya kamu sama gak anak. ikut-ikutan. Astagfirullahaladzim, Tante. Udah kan, jangan terlalu paksain Ica. Ica itu sayang banget sama Tante. Dari tadi, Ica itu nunggu Tante buat jemput Ica. Kesian Ica, Tante Putri mohon. Udah deh, kamu tuh gak usah ikut-ikutan. Udah minggir. Astagfirullahaladzim. Ma, apa-apaan sih? Aduh, Pak. Tante jangan kasar-kasar dong Tante. Om, tolong dong bilangin. Saya kan gak sengaja. Iya, maaf ya. Maaf, tolong tenang. Ibu, Bapak, tadinya saya tidak ingin ikut campur. Tapi berhubung ini terjadi di rumah saya, maka saya merasa saya harus berpendapat. Apa yang Ibu dan Bapak alami, saya rasa hanya ingin mempertahankan ego masing-masing. Tadi, saya baru saja melayat ke rumah kerabat saya yang anaknya baru saja meninggal. Dan ibu itu sangat tertekan. Karena itu adalah anaknya satu-satunya. Dan yang paling membuat ibu itu menyesal, karena dia tidak pernah punya waktu untuk bersama-sama dengan anaknya. Karena dia terlalu sibuk untuk mengejar materi, untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya. Dan apalah arti jeripayahnya sekarang? Karena anaknya itu sudah tidak ada. Kalau dia tahu akan jadinya seperti ini, saya yakin dia akan menyempatkan untuk memberikan waktunya untuk bersama anak-anaknya lebih banyak lagi. Saya kira ibu dan bapak bisa memetik hikmah dari cerita saya ini. Sehingga kita bisa lebih menghargai waktu. Karena waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Apa Ica harus
meninggal dulu. Biar mama sama papa ngerasa kalau kehilangan Ica. Ica, kamu apaan sih? Ica rela ngelakuin itu, Ma. Asalkan mama sama papa ngerasa kalau ada Ica di antara kalian. Ica. Materi itu nggak penting. Dan itu semua nggak dibawa mati. Yang dibawa mati itu amal ibadah mama sama papa. Ica, Ica. Ica. Ica, Ica, tunggu, Ica. Jangan, Putri. Biar aja. Putri, masuk, nak. Saya rasa sebaiknya kalian pulang sekarang. Karena saya yakin orang tua kalian akan mencari-cari kalian. Saya juga mau minta maaf Tante kalau saya ada yang salah. Saya juga minta maaf Tante kalau saya ada salah. Tapi saya mohon Tante, tolong jangan marahin Putri. Ini bukan salah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua kali sudah aku membawa teman-temanku ke sini. Tapi Bunda selalu nggak serak dengan tingkah laku mereka. Putri, Bunda mau bicara sama kamu. Kok kamu berani-beraninya sih, Put? Pergi sama mereka? Padahal Bunda tuh udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu jangan sembarangan pergi dengan orang yang belum kamu kenal. Apalagi ini kamu pergi sama laki-laki. Bunda, tadinya Putri itu perginya sama Elisa, sama mereka. Kita cari Ica. Soalnya Bunda Ica itu udah nuduh Putri nyembunyiin Ica. Tapi pas sampai di warung tenda, Elisa ketemu ibunya terus pulang. Putri juga tadinya pengen pulang sendiri, Bun. Tapi Feral sama Brian gak tega ngebiarin Putri. Ya, akhirnya Putri bareng sama mereka. Tapi mereka baik-baik kok, Bun, orangnya. Walaupun mereka baik-baik, Put. Tapi kamu tuh gak pantas. Kamu inget kan? Apa yang tadi ibunya Ica komen? Gak seharusnya, Put, kamu kayak begitu. Jelaskan semuanya. Kamu gak pamit lagi sama Bunda. Putri kan udah SMS Bunda. Tapi kamu gak bilang kalau kamu pergi sama siapa. Kamu aneh deh, Put. Belakangan ini kamu berubah. Gak biasanya nih kamu kayak begini. Oke. Bunda minta tolong ya sama kamu. Jangan lakukan lagi. Dan tolong, Put. Jauhi kedua teman laki-laki kamu yang kamu bilang baik itu. Bunda minta sama kamu. Jangan lakuin itu lagi. Mereka bukan teman yang baik. Mereka teman yang baik kok, Bun. Mereka mau nganterin Putri nyari Ica. Putri juga dikasih buku Vicky. Buku Vicky. Siapa yang kasih kamu buku ini? Hah? Brian atau Feral? Feral. Jadi, karena dia kasih kamu buku ini, menurut kamu dia baik? Kamu pikir orang kalau ngasih buku, ngasih sesuatu sama kamu itu, tidak ada maksud dan tujuannya gitu? Ya emang ada, Bun. Feral mau minta tolong sama Putri. Supaya Bunda gak marah lagi karena kejadian tadi siang. Feral gak kayak Brian kok, yang gandeng-gandeng Elisa. Feral juga baru 3 bulan di Indonesia. Rencananya Feral mau masuk ke sekolah yang sama kayak Putri. Makanya dia kesini. Soalnya Feral belum punya banyak teman. Oke. Kalau gitu, Bunda minta sama Putri.
Jauhi dia. Karena itu adalah cuma nakal-nakalan aja. Paham?